kami untuk beribadah bersama Engkau Tuhan. Kami datang pada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami pula membawa berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Kami siap memuji mengagungkan nama Engkau Tuhan, dan kami siap akan menerima pesan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus hamba berucap syukur. Haleluya. Amin. Kami shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oke, ada wajah-wajah yang baru pada pagi hari ini. Kita semua mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
boleh berikan senyum yang termanis untuk samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Mari nyalakan apimu. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bebas terlepas, kuasa maut terhempas, nama Yesus.
kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan penampilan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kami persilakan. Puji Tuhan, kita masih dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kita mau selalu rindu untuk ada di dalam hadiratnya. Biarlah dia menjadi sahabat bagi setiap kita. Kami rindu Tuhan untuk terus dekat dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Rindu
di dalam kehidupan kami, Yesus. Ingin bersamamu. Kami mau setiap hari bersamamu, Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari jemaat Tuhan katakan lagi, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. yes Tuhan. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu,
hadir di tempat ini, kami datang di tempat ini, kami datang dalam rumah-Mu. Kami rindu Tuhan merayakan kasih-Mu, merayakan kebaikan-Mu dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami rindu Tuhan pagi hari ini menangkap hati Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu, kami mau seperti Maria yang duduk diam mendengar suara-Mu, supaya kami ini mengerti kehendak-Mu. Kami rindu menjadi murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang tahu isi hati-Mu dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu, juga Carlo, juga Han juga akan menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini, juga setiap kami yang mendengarnya. Kami rindu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, baik-baik kami ini mendengar suara Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom semua, pagi hari ini semua baik-baik saja, amin. Amin, saya nggak panggil Bapak Ibu ya. Saya pagi hari ini menyapa dengan saudara, supaya nggak ada yang merasa tua ya. Karena sekarang kita ini kumpul dari berbagai generasi, mungkin ada yang dari generasi 50-an, yang lahir tahun 50-an, 60, 70 sampai 2000 ke atas. Ya, di sini kita semua berkumpul, kita mau terus punya roh yang menyala untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini kita spesial karena dilayani oleh sebagian besar ya. Yang melayani adalah anak-anak dari Super Kids Club, SKC dan GAC Teens dan Youth. Kita semua diberkati pagi hari dengan pelayanan mereka, amin. Mereka ini sedang belajar melayani Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Dengan potensi, karunia, talenta yang mereka miliki, saudara. Ya, rindu menjadi berkat sesuai dengan talenta karunia yang dimiliki. Walaupun tidak sempurna, tapi belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini kita bersukacita bersama-sama. Kita semua diberkati bukan hanya lewat pujian penyembahan tadi ya, kita semua diberkati, tapi sekarang kita mau mendengarkan pesan Tuhan. Nanti di bagian poin di khotbah ini ada nanti Han yang menyampaikan, juga nanti ada Carlo yang menyampaikan. Siap mendengar pesan Tuhan? Amin. Saya berdoa kita semua saudara menangkap hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara kepada kita pagi hari ini. Hari ini kami mau share tentang sebuah tema yang Tuhan beri waktu saya berdoa, Tuhan apa ya Tuhan untuk ibadah 3 generasi ini. Tuhan beri satu kata yaitu revival, saudara ya. Satu kata revival ini, maka itu pagi hari ini temanya adalah Spirit of Revival. Bisa mulai dibuka PowerPoint-nya. Atau sebuah semangat ya, sebuah semangat untuk suatu kebangunan rohani. Atau bisa saya katakan sebuah hati untuk sebuah kebangunan rohani. Saya waktu dapat tema ini beberapa hari kemudian saya dan Pak Gembala datang ke Semarang untuk menghadiri ibadah perayaan ulang tahun Sinode GBI ya, yang ke-55 tahun. Jadi Sinode gereja kita GBI itu berusia 55 tahun di bulan Oktober ini. Dan waktu saya datang, saya sangat kaget juga karena tema yang diangkat ya itu adalah pemimpin berintegritas yang merindukan revival. Waktu ada kata revival, saya merasa sangat diteguhkan. Berarti benar, ini yang harus disampaikan menjadi pesan Tuhan buat gereja Tuhan di GBI Duta Kerajaan ini. Waktu saya lihat kata revival itu, dan di situ juga dijelaskan, dan nanti saya juga akan mengutip sebagian ya apa yang disampaikan, supaya menjadi berkat buat kita semua. Kita akan belajar dari satu tokoh pagi hari ini. Coba kalau kita lihat gambarnya, kita pasti semua akan tahu. Ada yang tahu siapa tokoh Alkitab ini? Esther, ya. Esther, karena di dalam Alkitab hanya ada satu tokoh, seorang ratu yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyelamatkan bangsanya, saudara. Esther ini luar biasa karena lewat ketaatan dan keberaniannya, bangsanya yang harusnya
dibinasakan, dibunuh secara massal, itu tidak terjadi, ya justru ada pembalikan keadaan, justru bangsanya itu diselamatkan oleh Tuhan lewat perantaraan Ester. Siapa Ester ini? Ya, mungkin kita berkata dia orang hebat, dia orang luar biasa. Tapi kalau kita belajar dari kitab Ester, Ester ini orang yang sangat biasa, saudara. Bahkan dikatakan dia itu seorang yatim piatu. Dia seorang yatim piatu, dia nggak punya ayah, dia nggak punya ibu, saudara. Tapi dia punya seorang ayah angkat, ya ayah angkat yang sungguh luar biasa yang mendidik dia sejak dia itu kecil, sehingga Ester tuh bertumbuh memiliki karakter, memiliki kepribadian yang taat. Itu karena ada sebuah didikan dari ayah angkatnya yang namanya Mordekai. Ya, Ratu Ester ini akhirnya, singkat cerita, nanti saudara bisa baca satu kitab Ester, itu kalau dibuat cerita drama itu sangat bagus sekali saudara ya. Nanti saudara baca di rumah, Ester ini akhirnya terpilih, ya dipilih oleh Raja Ahasiweros untuk menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Ratu Wasti dibuang karena nggak nurut sama raja, dipanggil raja nggak mau, akhirnya Ratu Wasti ini dibuang. Dan raja memilih lagi seorang ratu untuk menggantikan kedudukan Ratu Wasti, yaitu akhirnya setelah lewati proses yang panjang, Ester ini terpilih, saudara. Dia menjadi ratu mendampingi Raja Ahasiweros. Singkat cerita, di satu waktu ayah angkatnya tadi yang namanya Mordekai itu memberitahukan kepada Ester bahwa bangsanya, ya orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia waktu itu sedang dalam bahaya besar, sedang terancam, mau dibunuh, mau dibinasakan oleh rencana jahat yang namanya Haman. Dan Mordekai ini minta kepada Ester, Ester tolong, ya, kamu harus datang kepada raja, kamu harus menghadap raja, memohon kepada raja untuk membatalkan rencana jahat itu. Dan akhirnya, singkat cerita nanti akan dijelaskan ya, akhirnya benar-benar Ester ini dengan sebuah ketaatan dan keberanian dia menghadap raja, walaupun resikonya sangat besar yaitu nyawanya sendiri. Tapi akhirnya raja mengabulkan permintaan Ester, dan bangsa Israel, kaum Yahudi di kerajaan Persia itu tidak jadi dibinasakan. Saudara, hanya seorang Ester ya pada zaman itu yang begitu luar biasa ini, ketaatan dan keberaniannya, punya hati untuk keselamatan bangsanya, sehingga Ester ini menjadi history maker. Dia menjadi pembuat sejarah, saudara. Dia menjadi seseorang yang membuat perubahan besar, sehingga terjadi sebuah kebangkitan, kebangunan rohani, pemulihan, keselamatan atas seluruh bangsanya, kaum Yahudi yang ada pada saat itu. Waktu Ester sudah menjadi ratu, seharusnya Ester ini apa? Tinggal aman, tinggal nyaman. Betul saudara ya? Dia sudah aman, dia sudah hidup enak, dia sudah menjadi ratu. Seharusnya ngapain sibuk-sibuk ngurusin bangsanya orang Yahudi yang mau dibunuh. Tapi Ester ini punya hati yang peduli, sekalipun dia sudah nyaman, sekalipun dia sudah hidup enak sebagai ratu, sekalipun seharusnya dia nggak perlu repot-repot ngurusin urusan bangsanya, tapi Ester punya hati untuk keselamatan orang lain. Inilah hati yang berbeda, saudara. Inilah hati yang dimiliki oleh Ratu Ester. Karena itu pagi hari ini saya rindu kita belajar dari Ratu Ester. Kita mau belajar hati yang seperti apa yang dimiliki oleh Ester, oleh Ratu Ester, sehingga hidupnya itu bisa membawa dampak. Saudara rindu hidup saudara membawa dampak bagi banyak orang? Amin. Saudara rindu hidup saudara tidak sia-sia di dunia ini, tapi membawa pengaruh, menjadi berkat, membawa dampak yang besar. Kalau saudara rindu, mari tangkap baik-baik 3 poin. Ya, hari ini akan disampaikan hati seperti apa yang dimiliki oleh Ratu Ester.
Yang pertama saudara, hati yang dimiliki oleh Esther adalah hati yang mau taat. Untuk poin ini nanti akan disampaikan oleh Han. Ya, dia akan menjelaskan beberapa hal apa yang dia dapat dari Tuhan tentang ketaatan. Mari silakan. Shalom saudara-saudara. Nah, boleh next. Belajar dari kisah Esther bahwa ketaatan adalah kunci untuk mengalami rencana Tuhan yang luar biasa. Ketaatan itu seringkali di awal gak bisa kita pahami ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mau apa? Teman-teman, adik-adik, saudara-saudara. Ketaatan itu di awal biasanya tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti, tidak terlihat besar. Tapi ketaatan itu dimulai dari hal-hal kecil. Ketaatan itu dimulai dari kita belajar untuk mendengarkan, menunggu, dan percaya. Tapi justru dari ketaatan-ketaatan kecil itu, Tuhan itu membangun sesuatu yang besar ya Bapak Ibu. Nah, belajar dari kisah Esther. Esther itu dari kecil menunjukkan hati yang mau taat ya Bapak Ibu. Dari kecil Esther itu diasuh sama Mordekai, ayah angkatnya. Esther itu selalu mendengarkan Mordekai. Esther tidak membantah, Esther tidak melawan. Bahkan setelah Esther diangkat menjadi ratu, ia tetap menghormati dan mendengarkan nasihat Mordekai. Boleh next. Kita baca di Esther 2 ayat 20 versi bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Esther belum juga memberitahukan bahwa. Nah, ini waktu Esther dan wanita-wanita lain dipilih untuk menjadi pengganti Ratu Wasti ya Bapak Ibu. Nah, waktu Esther maju, waktu Esther dipanggil, Mordekai itu bilang, jangan kasih tahu asal-usul atau bangsanya kamu dari mana ya. Nah, saat Mordekai menyuruh Esther untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai orang Yahudi, Esther itu langsung taat. Esther itu enggak tanya alasannya kenapa, tapi Esther itu belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Nah, Esther itu selalu taat menjalankan panggilannya meskipun berisiko Bapak Ibu. Waktu Mordekai meminta Esther untuk menghadap raja, untuk Esther memohon keselamatan untuk bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, Esther itu tahu bahwa siapapun yang menghadap raja tapi nggak dipanggil oleh raja, itu hukumannya adalah mati ya Bapak Ibu. Tapi Esther berkata dengan iman di Esther 4 ayat 16, sekalipun aku harus mati, aku akan menghadap raja. Itulah puncak dari ketaatannya. Esther itu berani melangkah karena percaya Tuhan itu memegang kendali atas hidupnya ya Bapak Ibu. Melalui ketaatan Esther, bangsa Yahudi akhirnya diselamatkan dari rencana jahat Haman. Nah, satu hati yang taat itu bisa menjadi awal kebangunan bagi banyak hati lainnya. Satu hati yang taat bisa menjadi awal kebangunan bagi banyak hati lainnya. Nah, Esther percaya pada Mordekai, dan Mordekai itu menggambarkan otoritas Tuhan dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Seperti Esther, kita pun dipanggil untuk percaya dan taat pada rancangan Tuhan dan panggilan Tuhan. Meskipun kita tuh belum tahu apa rencana Tuhan buat kita, apa panggilan Tuhan buat hidup kita, tapi kita harus tetap percaya karena rencana Tuhan itu sempurna untuk kita. Boleh next? Nah, seperti yang di Yesaya 55 ayat 8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menempatkan kita di tempat kita sekarang itu bukan kebetulan ya.
itu mungkin Tuhan mau kita untuk berproses, mungkin Tuhan mau kita untuk belajar, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan kita. Semua itu punya tujuannya masing-masing. Tuhan itu mau pakai kita untuk jadi alat keselamatan bagi orang lain. Sama seperti Esther, Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, Bapak Ibu, taat bukan soal paham semua rencana Tuhan, tapi percaya bahwa rencananya sempurna untuk kita. Nah, contohnya seperti saya, Bapak Ibu. Waktu tahun lalu, akhir tahun lalu, saya itu diminta sama mama buat jadi ketua teens. Nah, di situ saya sempat mikir karena sebulan lalunya itu saya baru dilantik di sekolah kebetulan saya sebagai ketua pramuka, dan di OSIS itu saya juga sebagai penanggung jawab beberapa kegiatan. Nah, di sekolah itu saya sudah sangat-sangat sibuk ya Bapak Ibu. Saya disibukkan dengan kegiatan pramuka, ada kemah, OSIS ada beberapa kegiatan lainnya. Di situ tuh saya sudah sangat sibuk. Tapi ketika mama saya minta untuk jadi ketua teens, saya langsung jawab iya. Walaupun saya nggak tahu ke depannya harus gimana, rencana Tuhan ke depannya gimana, tapi saya percaya kalau rencana Tuhan itu sempurna buat saya. Nah, ketaatan itu dibangun dari langkah-langkah kecil setiap hari, dari ketaatan-ketaatan kecil. Tuhan itu enggak mencari orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang punya uang, orang yang bisa semuanya, orang yang talentanya banyak. Tapi Tuhan itu cuma mencari orang yang hatinya itu mau untuk taat ya Bapak. Karena satu hati yang taat seperti Esther dapat menyelamatkan bangsa dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan lanjut ke poin kedua. Terima kasih buat Han-Han, silakan duduk. Waktu saya cek bahannya, saya cuma kasih garis besarnya ya kepada Han-Han. Waktu saya lihat kalimat pertama tadi, ketaatan membawa kita pada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya secara pribadi sangat diberkati dengan poin ini. Ya, ketaatan itu kunci untuk mengalami rencana Tuhan yang luar biasa. Meskipun kita belum tahu secara utuh ya ke depan Tuhan itu punya rencana apa dalam hidup kita. Tapi langkah-langkah ketaatan, taat, akhirnya nanti sampai saudara ya pada tujuan Tuhan yang besar atas hidup kita. Waktu saya minta juga Han-Han untuk belajar menyampaikan firman di teens. Saya pertama juga nggak yakin dia mau ngomong ya. Saya cuma ngomong, Han belajar ya, menyampaikan sharing di teens. Oke. Pokoknya dia jawab oke dulu, oke. Walaupun nanti kemudian dia mungkin masih belum tahu dia harus belajar. Tapi pertama oke dulu. Sama seperti waktu saya ngomong, Han teens ini kan mau dibuka. Kemarin ya awal tahun kita buka pelayanan ibadah teens. Mama itu butuh satu orang yang bisa gini saudara, maksudnya nyambung gitu loh dengan anak-anak teens. Ya mengerti bahasanya, mengerti apa kesukaannya, mengerti dunianya. Kalau seperti mama atau kakak-kakak full timer ini kan sudah usianya udah agak jauh, betul ya. Kadang nggak nyambung gitu. Waktu saya ngomong, mau nggak Han-Han jadi ketua teens gitu. Iya, oke. Puji Tuhan saya ngomong. Walaupun dia mungkin belum tahu dia mau ngapain ya. Masih terus belajar saudara ya. Yang penting kita mau belajar taat pada setiap kesempatan yang Tuhan buka, yang Tuhan percayakan. Walaupun kita belum mengerti sepenuhnya, kita mau belajar melangkah untuk hidup kita bisa menjadi berkat, saudara. Yang kedua, poin yang kedua yaitu Esther ini punya hati yang mau berkorban. Hati yang mau berkorban. Kita mau melihat dalam Esther 4 ayat 11 dan ayat yang ke-16. Saudara bisa menyimak di depan, saya sudah taruh ayatnya di depan, cukup panjang tapi kita mau lihat. Ayat yang ke-11 dikatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui
bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu apa? Hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Waktu Mordekai minta Ester, Ester tolong kamu menghadap raja, tolong kamu sampaikan hal ini kepada raja. Ester bilang, tahu enggak, resikonya sangat besar. Semua orang ya di kerajaan ini, kalau enggak dipanggil raja tapi dia menghadap raja, dikatakan hanya ada satu undang-undangnya, yaitu mati. Kecuali kalau raja berkenan dan mengulurkan tongkat emasnya, berarti raja berkenan, maka orang itu akan tetap hidup. Jadi taruhannya itu Ester nyawa, saudara. Taruhan Ester tuh nggak main-main, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia nggak tahu raja ini akan berkenan kepada dia waktu dia menghadap raja atau enggak. Kalau raja nggak berkenan, dikatakan cuma satu hukumannya, yaitu mati. Tapi Ester punya hati untuk menolong bangsanya. Ester punya hati buat keselamatan bangsanya. Sehingga di ayat yang ke-16 dikatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Gak apa-apa, aku mati demi keselamatan bangsaku. Aku akan tetap maju, aku akan coba. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk keselamatan orang lain. Hati yang seperti ini yang dimiliki oleh Ester, saudara. Sehingga Ester melangkah dengan berani, dengan sebuah keberanian. Tapi sebelumnya Ester berkata kepada orang-orang Yahudi, berpuasalah untuk aku, berdoalah untuk aku juga akan berpuasa, aku juga akan berdoa untuk aku bisa menghadap raja. Saudara, kita akan melihat di dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Di versi firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di surga telah tiba. Ia berkata, aku harus jatuh dan mati seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Kalau aku tidak mati, aku hanya seorang diri, hanya sebutir biji saja. Tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru. Satu panen hidup baru yang banyak sekali. Di ayat ini sangat jelas Tuhan Yesus berkata bahwa kalau biji gandum itu mau menghasilkan buah yang banyak, maka biji itu harus jatuh ke tanah dan dia harus mati, saudara. Biji ini harus berkorban, biji ini harus dikubur di dalam tanah yang gelap. Biji ini harus jatuh supaya apa? Supaya bisa menghasilkan banyak buah. Ayat ini menggambarkan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demi apa? Demi kita semua mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Tapi dikatakan kematiannya bukan kematian yang sia-sia. Amin. Ketika biji gandum itu jatuh ke tanah, dia mati, saudara. Dia tidak tetap tinggal mati seterusnya. Ya, tapi biji itu kemudian akan apa? Bertumbuh dan akan menghasilkan banyak buah. Kadangkala saudara, kita harus seperti biji gandum ini. Kita harus seperti biji gandum yang merelakan dirinya untuk mati. Ya, kita menyangkal daging kita menyangkal keinginan kita pikul salib,
kita berkorban demi apa? Demi orang lain bisa diselamatkan. Tapi percayalah seperti biji gandum ini yang jatuh mati, tapi kemudian dia berbuah lebat. Saya percaya bahwa setiap jerih lelah kita, ya pengorbanan di dalam Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Kalau saudara merasa mulai menyerah, saudara ingat perumpamaan tentang biji gandum yang harus jatuh mati, tapi ingat kemudian dia akan berbuah lebat. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, nggak ada di slide ya. Ini dikatakan bahwa saudara-saudara berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Apa yang kita kerjakan untuk melakukan kehendak Tuhan tidak pernah sia-sia. Setiap benih yang ditabur, ya. Kalau saudara di sini ikut dalam pelayanan, di dalam dekom, di dalam pelayanan di ibadah SKC, teens atau youth, walaupun mungkin jumlahnya cuman 1 atau 2 orang, saudara. Ya, tapi saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan, benih yang kita tabur, pelayanan yang kita lakukan kepada mereka, itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan berkata, mengingatkan kita, karena tidak ada yang sia-sia, maka itu kita harus terus giat melakukannya. Amin. Jangan patah semangat di dalam dekom-dekom yang ada walaupun jumlahnya sedikit. Kita harus terus melayani dengan excellent. Kita nggak usah menyerah, saudara. Jangan menyerah, kita mau terus lakukan yang terbaik. Saya bertemu dengan Pastor Oci, ya, yang bulan lalu mungkin ya datang ke tempat ini melayani kita dalam firman Tuhan. Saya bertemu dan ngobrol, ya. Pastor Oci tanya, Ci Vince sekarang kegiatannya apa? Lagi sibuk apa? Lalu saya jawab, ada kesibukan. Saya bilang ada kesibukan, ada tanggung jawab yang baru. Lalu saya mulai cerita, apa coba cerita, dia pengen tahu. Saya mulai ngobrol. Ya, karena ketua BKSG yang lama pindah keluar kota, akhirnya karena saya wakil, saya harus naik. Saya bilang ya, saya harus naik. Saya pertama nggak mau, saya cerita. Saya pertama nggak mau, saya tolak bener-bener. Karena saya merasa saya nggak mampu yang pertama. Yang kedua, sejujurnya karena saya nggak mau repot juga. Ya, nggak mau repot, saya males. Saya harus banyak berkorban nantinya, berkorban waktu, tenaga, pikiran, semua. Saya sudah sibuk, nanti ditambah sibuk lagi. Waktu itu saya menolak, saudara, tapi waktu di rapat-rapat kemudian ketika ada salah satu seorang hamba Tuhan berkata, sudah Bu Vince diterima aja, jangan menjadi beban, anggap aja ini Bu Vince sedang diberi kesempatan Tuhan untuk menggembalakan kota. Waktu hamba Tuhan ini berkata seperti itu, saudara, saya langsung ingat, ya. Bapak rohani kami selalu mengingatkan, kamu ada di Jatibarang, ada di Tegal, bukan hanya untuk melayani gereja lokal, tapi kamu ada untuk menjadi berkat buat kota, untuk menggembalakan kota. Itu selalu diingatkan kepada kami. Waktu hamba Tuhan ini berkata seperti itu, saya langsung, aduh, berarti benar ini aku harus jadi ketua. Saya ngomong, benar ini saya harus terima tanggung jawab yang menurut saya itu begitu besar. Akhirnya saudara, saya menerima tanggung jawab itu. Lalu Pastor Oci bertanya, maaf Ci Vince, saya mau tanya, kalau jadi ketua BKSG seperti itu, apakah Ci Vince dapat tunjangan dana? Dia tanya, maaf saya nggak tahu, dia bilang, apakah dapat tunjangan dana? Saya ngomong, ya enggak lah, saya ngomong, ya enggak, kita semua, kami semua ini juga pelayanan bareng-bareng bersama-sama, semua hamba-hamba Tuhan. Bukan cuma saya aja yang bekerja, semua melayani, namanya pelayanan. Oh enggak dapat duit ya, enggak dapat gaji ya? Enggak, saya ngomong, enggak ada gajinya. Terus dia bilang gini, oh saya tahu,
justru si Vince banyak berkorban ya. Justru banyak keluar duit ya. Saya cuman senyum saudara ya. Tapi saya ngomong, tapi saya bersyukur. Saya itu dibesarkan, bertumbuh ya dari masa remaja saya itu bertumbuh dalam sebuah lingkungan keluarga rohani itu yang kakak-kakak rohani saya, orang tua rohani saya itu semuanya memberikan contoh tentang hati yang mau berkorban. Memberikan contoh tentang sebuah pengorbanan. Jadi saya itu dari masa pertobatan saya pertama, saya itu melihat saudara orang-orang yang hidupnya yang mau berkorban untuk melayani Tuhan. Sehingga saya melihat contoh itu, saya ngomong, dan puji Tuhan benih yang mereka taburkan itu sekarang bertumbuh di dalam hati saya. Sehingga saya itu bisa praktekkan bagaimana saya itu bisa belajar berkorban. Ya. Di balik satu kebangunan rohani, selalu ada orang-orang yang mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan dengan pengorbanan dan penyerahan hidup yang total kepadanya. Amin saudara, selalu ada orang-orang yang mau memberikan hidupnya, orang-orang yang mau berkorban untuk keselamatan orang lain. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, sejauh mana kita bersedia berkorban dan menanggung ketidaknyamanan, gak nyaman. Harus melayani orang lain mungkin itu sangat gak nyaman. Harus memimpin dekom mungkin gak nyaman. Harus jemputin anggota dekom mungkin itu gak nyaman. Harus melayani anak-anak sekolah minggu mungkin itu gak nyaman. Banyak hal yang membuat kita tidak nyaman waktu kita melayani orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana kita bersedia dipakai Tuhan untuk sebuah kebangunan rohani dengan pengorbanan dan penyerahan hidup yang total kepadanya. Soal revival, soal sebuah kebangunan rohani itu adalah bagian Tuhan. Amin saudara. Itu Tuhan saja yang bisa mengerjakan kebangunan rohani, kebangkitan rohani, pemulihan yang besar. Itu bagian Tuhan. Tapi di balik semua kebangunan rohani pasti selalu ada orang-orang yang mau berkorban untuk kepentingan Tuhan. Itu poin yang kedua, hati yang mau berkorban. Sekarang poin yang terakhir yaitu Esther ini punya hati yang mau berdoa. Untuk poin ini, poin yang ketiga nanti akan disampaikan oleh Carlo. Silakan Carlo, maju ke depan. Shalom. Nama saya Carlo. Carlo mau nanya, siapa yang suka berdoa? Di Alkitab ada satu tokoh yang suka berdoa. Namanya Esther. Esther dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya karena bangsanya dalam bahaya. Esther mengajak seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya hati untuk menyelamatkan kotanya. Tuhan juga sedang mencari orang-orang yang mau berdoa. Carlo juga suka berdoa loh. Makan berdoa, bangun tidur berdoa, bobok berdoa, jalan-jalan berdoa, dan pergi ke sekolah berdoa. Mari buka firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan memberkati. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Saya melihat Carlo ini, dia itu inisiatifnya melayani Tuhan itu besar saudara. Meskipun dia nggak tahu ya dia harus lakukan apa.
Kalau siapa yang mau bawa kantong kolektor? Waktu di ibadah BKSG anak-anak, ya, di depan ditanya, siapa yang mau melayani membawa kantong persembahan? Dia langsung, saya. Yang lain enggak angkat tangan dia maju, saudara. Saya lihat dia punya hati melayani. Ternyata saya tanya kepada orang tuanya, dia juga suka menggerakkan, mengajak papa mamanya untuk berdoa. Ya, kalau kumpul keluarga besar dia juga suka ngajak berdoa, saudara. Puji Tuhan, Carlo akan besar melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Amin. Seperti opanya ya, ada ini omanya Carlo juga hadir. Opanya Carlo juga seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan di Jakarta. Terima kasih ya Carlo, nanti sore melayani lagi ya. Ini persiapannya ini lama saudara ya, dia harus menghafal, dia harus belajar. Oke, saya percaya Tuhan memberkati Carlo. Saudara, saya akan share beberapa bahan tentang doa ini. Saya ambil dari bahan khotbah yang disampaikan di acara ulang tahun Sinode GBI yang ke-55 kemarin. Bisa mulai dibuka, coba. Nah ini membahas khusus tentang doa. Saudara bisa menyimak ya cerita beberapa kebangunan rohani, revival yang terjadi karena ada jejak pendoa di dalamnya, karena ada orang yang berdoa. Saya bacakan ya, fakta sejarah di setiap revival selalu ada jejak pendoa. Ada sebuah revival di Wales tahun 1904 dimulai dari doa seseorang yang bernama Evan Roberts yang berkata, Tuhan tundukkan aku sepenuhnya pada kehendak-Mu. Next. Revival Wales di tahun 1904 sampai 1905 adalah kebangunan rohani Kristen terbesar di Wales selama abad ke-20 yang paling dramatis dalam hal pengaruhnya terhadap populasi, terhadap jumlah, dan memicu kebangkitan di beberapa negara lain. Ini dimulai dari seorang penambang batu bara berusia 26 tahun. Ya, tadi ada fotonya yang di slide sebelumnya, Evan Roberts ini. Dia berusia 26 tahun, dia seorang penambang batu bara. Dia yang menjadi pemercik salah satu kebangunan rohani terbesar dalam sejarah modern yang membawa lebih dari 100.000 jiwa ke dalam kerajaan surga hanya dalam beberapa bulan. Namun Roberts tidak berseru meminta banyak jiwa. Ia hanya memohon agar gereja tunduk, bertobat, berserah diri dan dibakar oleh Roh Kudus. Bagi Roberts, revival berarti Tuhan mematahkan kesombongan dan rasa puas diri umatnya. Ia percaya bahwa ketika gereja sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan, dunia akan bangkit menuju keselamatan. Ini satu tokoh kebangunan rohani ya di era itu dimulai dari satu orang yang berdoa. Ada lagi cerita revival yang kedua, peristiwa yang terjadi di Azusa Street. Ini di Amerika, saudara. Kemarin waktu kami ke Amerika sempat melihat ya jalan ini Azusa Street. Revival di Azusa Street ini tahun 1906 lahir dari doa William Seymour yang sederhana tapi penuh kerinduan akan kuasa Roh Kudus. Itu ada fotonya, saudara bisa lihat. Next, sebelum kebangunan rohani terjadi, Seymour menghabiskan 5 jam sehari untuk berdoa, mencari Tuhan secara diam-diam. Ketika ia tidak melihat hasilnya, ia meningkatkannya menjadi 7 jam sehari. Kebangunan rohani Azusa tidak dimulai dengan khotbah, melainkan dengan pertemuan doa di rumah. Di Bonnie Brae Street di mana Roh Kudus turun dengan bahasa roh, api dan kemuliaan.
kemudian pindah ke Azusa Street 312 dan berlanjut tanpa henti selama lebih dari 3 tahun. Semuanya berpusat pada doa. Kebangunan rohani tidak datang melalui karisma, kebangunan rohani datang melalui doa yang dikuduskan. Saudara, salah satu kunci yang paling penting terjadinya sebuah kebangunan rohani adalah doa. Saya rindu pagi hari ini saudara menangkap hati ini. Hati untuk sebuah kebangunan rohani, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di kota yang saudara ada sekarang, Jatibarang, Brebes, Sitanggal, Bulakamba, asal ada satu orang yang mau sungguh-sungguh berdoa, Tuhan itu bisa melakukan perkara yang ajaib. Revival itu pekerjaan Tuhan, tapi bagian kita mau dipakai Tuhan untuk sebuah revival, untuk sebuah kebangunan rohani. Di slide yang terakhir, ada sebuah pernyataan dikatakan inti dari setiap kebangunan rohani adalah semangat untuk berdoa. Saudara, untuk menangkap kerinduan Tuhan ini, nanti bulan depan November gereja akan mengadakan setiap hari Selasa ada yang namanya Revival Night, ya, malam kebangunan rohani. Selama bulan Oktober ini kita sudah diajar pengajaran tentang doa. Betul ya, yang datang ibadah minggu dari awal sampai sekarang diajar tentang doa. Kita mau responi, biarlah itu tidak hanya menjadi pengetahuan, oh aku tahu berdoa ini seperti ini, oh aku tahu untuk kebangunan rohani harus dimulai dari doa. Tapi kita nggak pernah berdoa, tapi kita nggak pernah melakukannya. Karena itu gereja mau mengajak semua kita, mulai dari anak-anak, SKC, teens, ya GAC, semua kita, setiap hari Selasa, selama bulan November, nanti semua Dekom akan bergabung, kita akan berdoa bersama-sama buat kita pribadi, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kota kita. Kita mau benar-benar menjadi orang-orang yang mau berdoa untuk sebuah kebangunan rohani bagi kota kita. Nanti saudara pulang juga akan mendapatkan ayat. Ya, ada snack kecil tapi di balik itu ada stiker ayat, saudara. Ditulis itu Spirit of Revival Jatibarang Brebes di hatiku. Amin. Apakah Jatibarang Kabupaten Brebes ada di hati saudara? Mari pertanyakan itu masing-masing dalam hati saudara. Apakah aku mengasihi kota ini? Saudara yang lahir, besar, diberkati Tuhan di kota ini. Sekarang Tuhan bertanya kepada kita semua. Apakah Jatibarang Brebes ada di hati saudara? Apakah saudara rindu jiwa-jiwa di kota ini diselamatkan? Apakah saudara rindu kebangunan rohani terjadi atas gereja ini, atas kota ini? Mari saudara mulai bertanya itu di dalam hati saudara. Dan biarlah pagi hari ini saya berdoa, saudara mendengar panggilan Tuhan ini. Mendengar panggilan Tuhan untuk gereja bangkit, berdoa, bertindak seperti Esther. Ketika kita melihat banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang belum diselamatkan. Maukah kita buka mata kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita? Maukah kita buka telinga kita untuk mendengar keluh kesah, pergumulan orang-orang di sekitar kita? Maukah kita membuka tangan kita? Bukan hanya buka mata, buka telinga. Tapi kadang Tuhan juga mau kita membuka tangan kita untuk menolong mereka, untuk berkorban buat mereka. Maukah kita punya hati yang taat? Aku mau taat pada panggilan Tuhan. Ketika Tuhan menggerakkan saudara, apapun itu, ada suara lembut di hati saudara, ada suara lembut yang mendorong saudara melakukan sesuatu dari hal yang paling sederhana, paling kecil. Mari belajar taat saudara. Amin. Belajar lakukan apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk engkau lakukan untuk orang lain. Jangan abaikan, belajar melangkah
belajar taat untuk engkau pergi kepada jiwa-jiwa. Mungkin sekarang kita tidak tahu, engkau nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi ketika langkah pertama engkau kerjakan, saya percaya Tuhan akan tuntun langkah-langkah selanjutnya. Asal di kesempatan pertama ini kita mau taat, mengerjakan panggilan Tuhan. Sekalipun ada pengorbanan, betul, kita tinggalkan kenyamanan kita tinggalkan kesibukan kita mungkin. Kita mau berkorban untuk kita mentaati panggilan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.